Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Beliau, ya, misalnya nanti memfasilitasi pertemuan ini juga beliau bersedia gitu ya untuk memberikan motivasi dan motivasi. Saya dari dinas kaltim juga beliau saya ini masih PLT untuk yang SMK ya. Nah, berarti kita juga harus usahakan nanti yang menjadi SMK-nya ya yang memahami dan supportif ya, mudah-mudahan nanti Jadi untuk menyambung tadi Mas Anggaran, kalau kami sekolah itu ada 2 jalur yang bisa kami gunakan, Takola untuk Takola dan Krisna. Nah itu ya, nah itu teman-teman mungkin sudah banyak yang memasukkan, ada yang sudah dapat, ada yang belum, ada yang tidak. Nah, bisakah misalnya ibu membuat satu link yang kami bisa mengajukan proposal secara online. Jadi kalau kami sudah masukkan di Krisna, kalau ibu bisa backup atau dibagi 2 link yang kami ajukan proposal ini untuk sekolah, ibu bisa perjuangkan di dalam anggaran. Seharusnya kan provinsi ya yang bisa merepot, kan provinsi mengusulkan ya. Iya. Jadi kita pertama gini sih kalau soal DHK atau pengajuan hal ini, yang pertama Bapak Ibu harus mengajukan dulu gitu kan, karena juga banyak sekolah-sekolah yang saya lihat ya mereka pertama dari soal pendataan tidak update dan sebagainya gitu ya. Terus kedua ketika mengajukan ke Krisna juga tidak lengkap atau kurang persyaratan-persyaratan tertentunya dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi sebetulnya tugas provinsi pertama memotivasi dan memberi info kan bahwa semua bisa gitu ya mengajukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi di provinsi ini kan mengkompilasi kan siapa-siapa yang calon. Nah, yang saya kurang tahu itu selama ini apakah provinsi melakukan semacam sosialisasi? Tidak, sekolah-sekolah ada. Kemudian ketika sekolah mengajukan, apakah provinsi juga turut mengawal atau ada juga proses semua diajukan itu atau diseleksi lagi? Verifikasi kan syaratnya. Verifikasi, oh iya. Masuk seandainya ngajukan bangunan itu syaratnya harus ada kapal, ada syarat macam-macam. Ada tetapi tahun ini udah masuk semua ya yang tahun juga ibu bahwa yang masuk Krisna ini. Kalau kita lihat itu semua sekolah diminta ini bahkan muncul namanya SMK 9 dapat ini dapat ini, tetapi kenyataannya itulah yang saya maksud di backup. Maksudnya apa sih yang menjadi skala prioritas dari permohonan sekolah itu ditentukan oleh sekolah? Mestinya harus ada, misalnya SMK 1 perlunya apa yang paling menjadi skala yang paling prioritas, SMK 2 apa sih, harusnya begitu kan. Tapi ini kan tidak merata jadinya, ada yang sekali tunjukin, ada yang sekali tidak dapat ya. Contoh seperti SMK 9 jumlah siswanya 400 Bu, rumus untuk mendapatkan toilet itu kan 25 per 25 siswa per 1 toilet. Buktinya sampai sekarang tidak dapat bantuan toilet, jumlah siswa 800. Itu jenengan dengan Krisna ya. maksudnya kita tunggu saja nah. Iya. Jadi kalau saya mendengar untuk di angka pendidikan memang yang mengajukan nilai yang diajukan dengan nilai yang kita
kita bisa Tepat, gitu ya. pasti Belum ada- sesuai tidak cara sesuai. pandang. Jadi kan berarti pasti ada seleksi, ya kan, berarti ada proses verifikasi Iya. yang sudah misalnya seperti TIK lah sekarang. TIK, bantuan TIK. Nah, sekarang kan semua bantuan TIK di DAK kan. Kalau dulu kan enggak ya, langsung di GUS. Oke, sekarang di DAK kan. Nah, setelah di DAK kan ternyata tidak semuanya terserap tuh Pak. Gitu. Jadi masih ada sisa anggaran berapa triliun. Nah, akhirnya kita kemarin diskusikan, ya kalau misalnya dilakukan lagi dengan proses yang sama, itu pasti nggak akan selesai di akhir tahun. Nah, kalau gitu nanti akan dilakukan langsung oleh kementerian. Tapi kementerian balik lagi, harus kalau bisa sih yang boleh diverifikasi itu aja yang dipakai. Gitu. Tetapi bisa jadi, gitu kan, dari yang diverifikasi itu juga melebihi dari nilai yang ada, kan jadi tetap akhirnya ada seleksi. Nah, disitulah kalau memang itu dilakukan oleh kementerian, itu akan lebih memudahkan saya, gitu, untuk bisa misalnya mengusulkan sekolah-sekolah mana yang saya memang masih membutuhkan, itu kan Pak ya. Tapi kalau memang itu DAK melalui Bappenas kan sekarang waktu itu, sebetulnya itu bukan di komisi yang menentukan siapa penerima, tapi langsung biasanya ya itu dilakukan karena ini urusan Kementerian Keuangan. Kalau DAK Kementerian Keuangan, tapi saya nanti mau tanya sama Pak Wardani, gitu, sejauh mana peran dari Kemendikbud di dalam proses memberikan rekomendasi bahwa sekolah-sekolah ini, saya yakin dong, masa Kementerian Keuangan yang tahu soal sekolah enggak kan, pasti dia mengasuhnya ya gitu. Jadi nanti kami bisa berkomunikasi dengan Pak Direktur gitu kan, seperti waktu itu ya udah sampaikan mana-mana sekolah yang mohon izin Bu, minta giliran saya mencoba untuk di sisi lain. Jadi sumber dana pendanaan dari sekolah ini kan ada dua, Posnas maupun Posda. Iya. Posnas itu kan Pak sebenarnya Wardani. silakan. Tapi saya udah bilang sih tempatnya di SMK 57. minit sebelum ini udah masuk lagi ya, coba saya lihat. Mutar, berarti mutar. Iya, makanya terusin dulu. Biarin terus Ini sumber dana pendidikan itu kan ada dua. Yang pertama Posnas, yang kedua disebut dengan Atika tolong catat juga, satu Posnas, satu Posda. Nah, Posnas ini kan bersifat stimulan sebenarnya. Nah, sekarang ini Posda Kaltim 1.100.000 jadi dia 2,5 dua sumber, 1,1 sama 1,4. jadi 1.100.000. Yang pertama Sekarang udah naik dikit. kalau Posnas kan majemuk kan sudah. Kan majemuk, oh, itu juga perjuangan. Kalau yang ini Posda kan wilayah Kaltim saja, masing-masing kan memang. Beda-beda Bu sekarang. Dan Posda sebesar itu kan sudah sekian tahun. Kita sangat diwanti-wanti tidak boleh ngambil apapun dari anak-anak. Perbelanjaan, indikasi itu semuanya serba naik. Jadi banyak yang tertangkap. Belum lagi Posda diatur di dalam Pergub yang sampai sekarang kami mengajukan revisi belum terbit. Dijanjiin kalau tidak salah bulan Oktober ini Bu, dalam penggunaan Posda. Yang nilai ini di Pergub ya. Pergub untuk Posda. Bapak pernah nggak sama teman-teman membuat suatu perhitungan pembiayaan Indeks anak indeks biaya ISM kan? Itu antara berapa sampai berapa?
Maksudnya itu tergantung SMK-nya kan, Ya, tapi oke tergantung lah memang rata-rata. SMK-nya rata-rata kemarin itu kami diskusi antara lain dengan Pak Usman Yakub itu nggak diskusi formal sih Bu, tapi kan ngobrol Iya, aja. meskipun Jadi kebetulan sesuai Pak nggak Usman itu Yakub satu di sama komisi satu. 4 itu memang muncul angka sekitar 5. Iya. Ya, sekitar 5. Sedangkan sekarang yang kita terima itu 2,8. Dengan kalau kita bandingkan dengan SMA yang 2,4 kan selisih 400 saja Bu. Tapi biaya Biaya di SMK kita itu jauh lebih besar. Iya. Di Iya, SMA-nya. jauh sekali. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua Oh, alangkah SMA bosdanya 1,1 juga. 1,1. 1,1 Bosda 1 miliar. Bosda sama besar. Beda 400 Totalnya yang diterima SMA itu 2,4, Iya. kita 2,8. Nah, itu aja Bu, itu aja. Yang kedua, indahnya ketika para politikus mau naik pejabat dengan kampanye gratis pendidikan itu malah justru bumerang Bu sebenarnya. Nah, ini kami kalau ini sudah dimulai dari PPU. MKKS PPU sudah mulai maju untuk ini, karena pendidikan itu menjadi tanggung jawab beberapa pihak. jadi kita Masyarakat, ini. Pak Juki tetap memperjuangkan boleh kita memungut Boleh, untuk menutupi kalau memang Iya. tidak dinaikkan bosnya. Boleh. Nah itu tapi kita berbenturan lagi ketika penguasa ini kan punya kepentingan untuk mempertahankan itu atau untuk ingin ini. Nah, ini kami bingung Bu. Artinya Tunggu, dalam peran kasus masyarakat ini itu di yang Samarinda gimana? sama sekali nggak ada. Nggak ada. Kaltim Bu, Kaltim. Seluruh Kaltim. Tidak boleh. Tidak boleh mumet. Nah, sementara kalau Jawa Timur memang ada Bu ini, tapi tetap Yang memungut. penting disetujui untuk apa dan juga Ya. tidak Iya. paksa. Sekolah punya pelapon kan, punya pelapon ya. Dari tahun 2012 kan tidak boleh. Jadi belum nggak boleh dan itu bosnya sudah berapa tahun setelah jadi istilahnya kami menyampaikan ini bingung ini pintu mana sih sebenarnya ya. Tapi paling tidak ibu berada di situ kemudian ada link gitu. Kalau kami sih paling gini Pak, pertama menjelaskan bahwa sebenarnya ini tidak dilarang, Ya, kan bisa betul. apalagi yang menjelaskannya pihak Kemendikbud kementerian yang resmi kan. Boleh, kan, Nah, sebenarnya jadi kan misalnya nanti ketika kita tadi bikin diskusi itu, kemudian di situ ada Pak Gubernur atau Pak Wagub atau ada Kadisdik, kan bisa dipertegas bahwa itu tuh bukan dilarang, gitu. Dan mungkin ada contoh-contoh dari daerah lain. Contoh hanya bisa didapat dari daerah lain Bisa karena kalau menambahkan, kami Bu. mesti tidak. Iya. Iya. Ada SMK 1 di sana banget. Nah, Ini di situ ya jadi Oke. Nambahkan Pak Sri tadi terkait masalah biaya operasional pendidikan. Kami sebulan yang lalu sempat studi banding juga terkait masalah pendidikan di SMK 5 Surabaya. Dan di sana juga disampaikan terkait dengan biaya operasional pendidikan. Kalau di Jawa atau mungkin di Jawa Timur itu istilahnya BOP, Bu, biaya operasional pendidikan. Kalau di sana itu per siswa dapat bantuan 250.000 per bulan kali 12 bulan berarti kan 2.700.000-an kalau nggak salah. Kalau dibanding dengan Bosda kita kan kita belum ada separuhnya. Nah, sementara kalau bicara tentang biaya kemahalan ya, itu kan pasti lebih mahal kalau dibanding dengan Jawa Timur. Nah, jadi ya mungkin padahal ini bisa ya Oke, bantuan itu di diberikan Jawa kepada Timur, siswa. Iya. ya walaupun dapat POP juga masih boleh memungut ke siswa. Makanya ya fasilitas kemudian termasuk kualitas pendidikan ya kita semakin ketinggalan karena kita terbelenggu dengan peraturan yang tidak boleh memungut ya juga terkait dengan politik tadi makanya kita seolah tidak bisa apa-apa. Oke. Nomor berapa itu Pak? Pergub yang nggak boleh Ya, dimungut ada. tahun 2012 itu. 2012 ya. Oke, sampai sekarang berkurang dari zamannya Pak Maruf. Oke. Iya. Jadi pendidikan wajar 12 tahun. 12 tahun ya. Wajar 12 tahun. Wajar 12 tahun. Terus terkait dengan belum tadi Bu, saya sudah sampaikan kami sudah Sebulan studi tiru belajar mulai dari Malang zamannya Pak Irham dulu kan, Malang sampai ke Madura segala sudah kami belajar. Sampai terakhir kami dengan Pak Ati
di Surabaya juga tadi saya sampaikan SMK 5 Surabaya. Nah, tapi sebenarnya kalau dari segi dokumen ya insya Allah teman-teman yang di Kaltim itu insya Allah sudah siap semua Bu. Nah, kan namanya dokumen kan tinggal dari SMK 5 Surabaya, dari SMK 6 Surabaya kami sudah dapat filenya, tinggal copy paste saja Bu. Nah, ya, kami yang jadi masalah itu tadi kebijakan dari yang berwenang, dari ya mungkin dari pemerintah provinsi Regulasinya ya tak. karena kami SMK 1 itu ya BLUT itu intinya kan kewajiban bagi SMK PK, wajib itu hukumnya Bu. Nah, terus dari beberapa sekolah yang SMK PK itu ya juga baru beberapa sekolah juga yang mengusulkan untuk mendaftarkan jadi BLUT tadi, dan kami karena kami termasuk salah satu sekolah yang pertama mengundang narasumber yang terkait dengan BLUT. Kemarin kami mengundang dari pihak BPKD dengan Biro Ekonomi. Ya kalau dari statement yang disampaikan oleh Biro Ekonomi sebenarnya ya masih memberikan harapan ke kami. Nah, tetapi untuk yang tim BPKD kebetulan waktu itu yang datang kepala bidangnya berarti ya. Nah, jadi di situ disampaikan bagi sekolah yang mengajukan BLUT, nah nanti seandainya terbit SK BLUT-nya itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya terkait dengan kesejahteraan guru tadi. Nah, jadi yang disampaikan oleh Ibu Kabid yang sebagai narasumber, nanti kalau SK BLUT sudah diterima oleh sekolah, guru tidak akan menerima TPP lagi. Nah, di situ. Nah, itu makanya yang jadi kegalauan kami dari beberapa sekolah yang sudah siap dengan dokumennya itu tadi. Bahkan di Surabaya kemarin kami bikin kesepakatan selama belum ada jaminan dari pihak pemerintah provinsi terkait dengan BLUT ini, nah, dengan TPP juga kami tidak akan mengajukan. Jadi baru satu sekolah Bu yang mengajukan, yang memasukkan dokumennya. Tapi sudah siap Bu. Tapi kalau gara-gara BLUT, saya selaku kepala sekolah membawai 100 guru. Ya kalau di TPP-nya dihapuskan, saya disalahkan bisa-bisa, bisa di demo saya nanti. Nah makanya kami. Kalau TPP ini sekarang per bulan berapa Bu? Tergantung golongan Bu. Kalau golongan 4 juta sekian. Potong pajak. Kami ke sekolah tua sebelumnya senior semua sudah banyak golongan 4. Makanya gara-gara BLUT jangan saya disalahkan. Jadi itu. Tapi belum tentu sih Pak, karena tadi ya yang kasus seperti yang Kota Samarinda juga, ini penjelasannya dari Prof. Nuno, Dirjen GTK yang baru,